Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah percaya jalan Tuhan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama membaca Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama akan jalan Tuhan. Amsal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Direnungkan bersama-sama dengan Amsal 3 ayat 5 dan 6 tadi. Secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa jalan Tuhan yang di Amsal 3 ayat 6 tadi adalah jalan yang akan diluruskan oleh Tuhan. Di Amsal 4 adalah jalan hikmat, jalan yang lurus. Jalan Tuhan yang adalah jalan hikmat, yang adalah jalan yang lurus. Ini dikatakan sebagai jalan Tuhan karena Tuhanlah yang memberkatkan jalan ini kepada umatnya. Tuhanlah yang meluruskan jalan ini. Tuhan pulalah yang mengajarkan jalan ini. Tuhan pulalah yang membimbingkan jalan ini kepada umatnya. Untuk lebih jelasnya mengenai jalan Tuhan ini, mari kita renungkan apa yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus mengenai jalan Tuhan ini, mengenai jalan yang datangnya dari Tuhan ini, mengenai jalan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya. Ini firman Tuhan yang disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa jalan Tuhan ini, jalan hikmat ini, jalan yang lurus ini adalah Yesus Kristus sendiri. Adalah jalannya Yesus Kristus. Yesus Kristuslah jalan Tuhan. Yesus Kristuslah jalan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya. Tafsiran firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan ke Tuhan Allah Bapa di surga. Tafsiran ini adalah benar adanya. Demikian pula dengan hikmat. Hikmat yang datangnya dari Tuhan, jika dihidupi oleh umat Tuhan dengan benar, membawa umat Tuhan kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan akan dalam keberadaan seperti apakah umat Tuhan berada di dalam jalan Tuhan. Dengan kata lain, bagaimanakah seseorang dapat menghidupi berkat yang diberkatkan oleh Tuhan
pada saat orang itu berada di dalam jalan Tuhan. Atau untuk gampangnya, bagaimanakah caranya seseorang dapat menghidupi, dapat menikmati berkat-berkat yang datangnya hanya dari Tuhan, yang diberkatkan oleh Tuhan kepada seseorang yang berada di dalam Yesus Kristus. Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6 secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang hidupnya berada di dalam jalan Tuhan, hidupnya berada di dalam Yesus Kristus, yaitu sebagaimana di ayat 5. 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 2. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebagaimana di ayat 6. 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, sehingga dengan demikian Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan memberkatkan jalan Tuhan kepada si seseorang yang menghidupi poin 1, 2, dan 3 ini. Maka Tuhan akan memberkatkan si seseorang ini untuk hidupnya berada di dalam Yesus Kristus. Untuk seseorang hidupnya berada di jalan Tuhan, untuk seseorang hidupnya berada di dalam Yesus Kristus, maka seseorang itu harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Hidup seseorang itu harus bergantung secara total kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus, maka ia menyerahkan hal-hal yang paling berharga yang ia miliki, termasuk roh, jiwa, dan raganya kepada pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Untuk seseorang hidupnya berada di jalan Tuhan, untuk seseorang hidupnya berada di dalam Yesus Kristus, maka seseorang itu harus tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, tidak bersandar kepada hikmatnya sendiri, tidak bersandar kepada pengetahuannya sendiri. Tuhan mengetahui jalan yang benar, dan tidak ada satu manusia pun yang mengetahui jalan yang benar. Manusia dengan pengertiannya sendiri, hikmatnya sendiri, pengetahuannya sendiri, tidak dapat menemukan jalan yang berkenan bagi Tuhan, tidak dapat memiliki jawaban yang berkenan bagi Tuhan. Manusia harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh kejadian di dalam kehidupan si manusia itu. Si seseorang ini, si manusia ini harus mengimani bahwa hanya Tuhan saja yang dapat membuka pintu, dapat menyelesaikan masalah, dan dapat mengarahkan jalan hidup manusia. Si seseorang ini, si manusia ini harus dengan yakin mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Karena Tuhan adalah Maha Tahu dan Maha Bijaksana, maka si seseorang ini, si manusia ini harus meninggalkan pemahamannya
yang terbatas dan mengarahkan hidupnya untuk hanya mengandalkan sumber daya, hikmat, dan pemahaman yang datangnya dari Tuhan yang memiliki sumber daya, hikmat, pemahaman yang tidak terbatas itu. Untuk seseorang hidupnya berada di jalan Tuhan, untuk seseorang hidupnya berada di dalam Yesus Kristus, maka seseorang itu harus bersaksi akan Tuhan dalam segala tingkah laku, dalam segala perilaku dari seseorang termaksud dalam kehidupan si orang itu, waktu lepas waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, seumur hidupnya. Seseorang termaksud harus selalu menyadari bahwa Tuhan memegang kendali dan bekerja dalam semua kejadian dalam kehidupannya. Bukan hanya menyadari, harus bersaksi. Seseorang termaksud harus pula bersaksi akan kedaulatan Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan si seorang termaksud. Yang artinya adalah si seseorang termaksud harus bersaksi di atas hubungan pribadinya dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah baik, penuh kasih, ramah, murah hati, dan peduli terhadapnya. Dengan demikian, jelaslah bagi si seseorang itu, bagi si umat Tuhan itu, bagi si orang percaya itu, yang saya imani adalah kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, bahwa percaya pada jalan Tuhan adalah percaya pada Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan percaya jalan Tuhan. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah berada di dalam jalan Tuhan itu adalah berada di dalam firman Tuhan, sebagaimana secara tersirat dinyatakan di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berada di dalam jalan Tuhan yang adalah berada di dalam Yesus Kristus, itu adalah berada di dalam firman Tuhan. Poin penutup selanjutnya untuk kita renungkan adalah percaya, beriman, itu timbulnya, datangnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa percaya, iman itu timbulnya dari mendengar firman Kristus, mendengar firman Tuhan. Iman seseorang itu tidak
timbul dengan sendirinya. Seseorang tidak memiliki iman karena seseorang itu memiliki pikiran yang cerdas, atau karena seseorang itu memiliki pengetahuan yang luas. Bukan karena itu. Bukan karena kemampuan atau kepandaian atau pengetahuan seseorang, maka seseorang itu beriman, yaitu beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus sebagaimana digambarkan di dalam Alkitab. Bukan. Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan seseorang beriman adalah karena seseorang itu mendengar firman Kristus. Karena seseorang itu diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Poin penutup selanjutnya akan memperjelas renungan yang baru saja kita renungkan mengenai iman seseorang kepada Tuhan Yesus. Bukanlah karena kemampuan seseorang itu, pengetahuan seseorang itu, hikmat seseorang itu. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa percaya, bahwa beriman, bahwa iman itu adalah salah satu karunia Roh Kudus kepada orang percaya. Mari kita renungkan akan hal ini. Firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa percaya, bahwa iman adalah karunia dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberkatkan iman kepada orang percaya. Bukan karena apa yang ada di dalam orang percaya ini seperti kebijaksanaannya, kemampuannya, pengetahuannya yang membuat si orang percaya ini memiliki iman kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Manusia tidak bisa memproduksi iman. Hanya Roh Kudus yang dapat memberkatkan iman kepada orang percaya. Roh Kudus memberkatkan iman kepada orang percaya melalui firman Tuhan, sebagaimana yang tadi sudah kita renungkan. Dengan demikian, berdasarkan renungan kita akan ayat-ayat firman Tuhan ini, maka kita dapat menafsirkan bahwa percaya jalan Tuhan, yang adalah percaya Yesus Kristus, percaya pada jalan Tuhan, yang adalah percaya pada Yesus Kristus, adalah pula percaya pada firman Tuhan. Percaya pada jalan Tuhan, percaya pada Yesus Kristus, percaya pada firman Tuhan, beriman pada jalan Tuhan, beriman pada Yesus Kristus, beriman pada firman Tuhan. Itu semua adalah Tuhan yang memberkatkan kepada orang percaya. Itu semua adalah Tuhan yang memberkatkan kepada saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang saya imani adalah pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan tadi, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan umatnya itu,
Maka wahai umat Tuhan, wahai kita semua, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan selalu memberkatkan kepada kita kemauan, kemampuan, dan kelakuan untuk menghidupi firman Tuhan dengan taat setiap hari. Mengetahui bahwa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan selalu berkarya di dalam diri umatnya, selalu berkarya di dalam diri kita, termasuk berkarya dalam memproduksi iman, dalam memberkatkan iman kepada kita, termasuk berkarya dalam memberkatkan buah roh kepada kita, buah roh yang termasuk ketaatan kepada kita. Maka wahai umat Tuhan yang sejati, wahai kita semua, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan selalu memberkatkan kepada kita kemauan, kemampuan, dan kelakuan untuk kita selalu berserah diri dengan taat untuk dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Tuhan, sebagai alat Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam diri kita. Perwujudan dari penerapan yang baru saja kita renungkan ini termasuk kita atas urapan dan karya dari Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita selalu dengan taat membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari di dalam seluruh kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Termasuk pula kita dengan taat selalu mematuhi perintah-perintah Tuhan dan selalu menjauhi larangan-larangan Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab waktu lepas waktu. Saya sungguh-sungguh mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja selesai kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapan dan perwujudan-perwujudannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Untuk renungan lebih jauh mengenai iman, mengenai ketaatan, mengenai berserah diri untuk dipakai sebagai alat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, dan mengenai masih banyak lagi topik, saya mengajak kita untuk mengunjungi YouTube channel ISM MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silakan